Undang-Undang HPP. Dengan adanya Undang-Undang HPP, Indonesia akan mencapai visi Indonesia Maju di tahun 2045 akan mendatang. Untuk menjadi Indonesia Maju, tentunya harus didukung penerimaan negara yang memadai. Tahukah kalian, 75% penerimaan negara adalah berasal dari pajak. Jadi, agar kita kuat, maka diperlukan penerimaan negara yang kuat, supaya dapat membangun negara kita. Bagaimana agar penerimaan perpajakan kita semakin kuat? Nah, disinilah peran penting reformasi perpajakan yang dilakukan secara adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Lalu, apa yang dimaksud dengan pajak yang adil? Adil adalah bagi yang berpenghasilan kecil atau rendah, dilindungi, lalu bagi yang berpenghasilan tinggi, dipajak lebih tinggi. Ini merupakan sebuah prinsip gotong royong yang kuat menanggung yang lemah. Terus, bagi yang tidak berpenghasilan, maka tidak perlu bayar pajak. Adil ini juga berarti ada kepastian hukum atas perlakuan perpajakan. Kemudian, sistem perpajakan itu harus sehat juga. Artinya, penerimaan perpajakan terus berkelanjutan sesuai dengan jumlah yang optimal untuk memadai pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur atau lainnya. Selain adil dan sehat, sistem pajak yang kuat tidak berbelit juga harus efektif. Artinya, administrasinya sederhana, terus berpengawasannya kuat, dan biaya untuk memungut pajak harus minimal. Sistem pajak harus beradaptasi dengan dunia usaha yang sangat cepat, yang didorong dengan digitalisasi. Kemudian, sistem perpajakan harus akuntabel, transparansi dalam proses bisnis, dan kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan. Lalu, bagaimana Indonesia dapat basis pajak yang kuat seperti itu? Dengan cara mereformasi perpajakan yang dilakukan terus-menerus. Pada tanggal 7 Oktober 2021, pemerintah membentuk RUU HPP untuk disahkan menjadi undang-undang yang akan diterapkan pada tahun 2022. Penerapan Undang-Undang HPP ini merupakan perbaikan sistem perpajakan yang sebelumnya. Lalu, apa aja perbaikannya? Kita lihat. Pertama, melindungi masyarakat yang menengah ke bawah dengan memperbaiki lapisan PPh. Kedua, mengurangi distorsi dan pengecualian berlebihan pajak PPN seperti sembako jasa, kesehatan, pendidikan dibebaskan PPN. Namun, tetap melindungi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM. Kemudian, perbaikan ketiganya yaitu mengubah undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan agar lebih adil, memudahkan masyarakat, dan memperkuat negara untuk menegakkan perpajakan. Perbaikan keempat yaitu meningkatkan rasio kepatuhan pajak melalui program pengungkapan sukarela. Kemudian, perbaikan yang kelimanya yaitu menerapkan pajak karbon untuk membantu memulihkan bumi dari dampak perubahan iklim, termasuk melindungi masa depan kita, para generasi muda. Perubahan yang keenam yaitu mengubah undang-undang cukai menjadi agar lebih fleksibel dan adil buat membantu negara dan melindungi masyarakat dari dampak buruk barang-barang seperti plastik, rokok, dan miras. Reformasi perpajakan ini akan menyehatkan APBN negara. Indonesia akan lebih mandiri karena penerimaan negara semakin meningkat, sehingga utang negara akan terkendali. Jika APBN negara sehat, maka ekonomi kita akan semakin kuat. Generasi mendatang akan merasakan manfaatnya, dan impian Indonesia maju dan sejahtera akan tercapai dengan adanya Undang-Undang HPP ini. Sekian pembahasan kami tentang Undang-Undang HPP untuk Indonesia Maju, Adil dan Sejahtera. Semoga bermanfaat.